Ingat, tasawuf bukan benci dunia ya. Jangan salah kaprah kita ni. Ya, jangan salah kaprah. Tasawuf tidak benci dunia. Tapi tasawuf bisa mengendalikan dunia. Ingat Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu sama seseorang. Begitu bertemu sama seseorang, orang tu sombong pula, tak percaya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sombong pula. Orang sombong tu selalu kena tegur. Kau dengan aku sama. Ya sama, kita manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bedanya di mana? Tuhan kau ada di bawah tapak kaki aku, kata dia. Terkejut dia. Kau jangan menghina, kata dia. Ya. Kau pandang, kata dia. Aku angkat ni ya. Begitu dia angkat kakinya, dinar, duit emas. Itu Tuhan kau, kata dia. Makanya kau sombong, kata dia. Faham tu? Malu dia. Di hati kau tak ada Allah, di hati kau yang adanya dinar. Dalam hadis disebutkan, hendaklah kalian merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Memasuki pasal berikutnya, wa alzimil haya. Hendaklah engkau memiliki sifat malu. Pembahasannya ya, sifat malu. Sifat malu dulu dibahas, mengenai adab nanti pertemuan akan datang. Nah, katakan walzimil haya, haruslah kalian mempunyai sifat malu. Dimaksud di sini al-haya'u syar'i, ya sifat malu menurut syariat. Ya, menurut syariat. Jadi bukan malu menurut adat, bukan. Ada adat kebiasaan. Kalau orang selalu berbuat kebaikan dengan kita, kita pun merasa apa? Malu juga. Kebaikan orang tu, maaf, mengikat kita ini. Kita terikat dengan kebaikan orang lain, makanya jadi malu. Kemudian yang kedua, ada orang yang tahu aib kita ini, kita juga merasa malu. Ini malu adat, kebiasaan. Ini tak masuk hitungan pembahasan ni. Ya. Bukan ini yang dimaksud pembahasan kitab ini. Nah, di sini dikatakan malu di sini adalah al-haya'u syar'i. Dia malu menurut syariat Islam. Nah, kenapa? Fa innahu minal iman. Karena malu menurut syariat itu bagian daripada iman. Iman. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ungkapkan hadis yang lain dulu. Hadis sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-imanu wa sab'una syu'bah, ya bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Ya, kata Nabi SAW. A'laha syahadatu an la ilaha illallah
Yang tertinggi iman itu kau menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Menyaksikan artinya alimah. Syahidah alimah. Mengetahui sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Ini yang paling tinggi kata Nabi. Ya. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendah. Yang paling tinggi mengenal Allah, la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi para jamaah sekalian, kalau berada di luar ya jumpa sebongkah batu atau satu batang kayu yang ada paku atau kulit pisang yang posisinya maaf yang licin itu ke atas. Itu iman, panggilan iman. Kalau kita melihat lalu kita menyingkirkannya, itu iman yang paling rendah. Hati-hati, jangan sampai yang rendah pun tak dapat. Ya. Nah, jadi iman itu kesadaran di hati kita ini bahwa mukmin itu bersaudara. Siapa yang peduli sama orang lain, keselamatan orang lain, berarti mukmin. Itu iman. Nah, tapi kalau sana kita jalan, kita abaikan. Hati-hati itu. Kita belum mukmin. Muslim sudah, tapi mukmin belum. Nah, maka dari itu, ya, yang tertinggi bagaimana? Oh, luas. Kalau yang terendah saja belum tentu orang mampu melakukannya, apalagi yang tertinggi. Yang tertinggi berarti menyaksikan, mengetahui, mengenal la ilaha illallah. Yang kita bahas kemarin itulah. Ya, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang membuka rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menguji rezeki, sama juga dengan izin Allah. Datang penyakit dengan izin Allah. Datang kesembuhan dengan izin Allah. Kesempitan datang dengan izin Allah. Kelapangan datang dengan izin Allah. Kemudaratan datang dengan izin Allah. Manfaat datang dengan izin. Itu udah makrifat tu. Udah gitu kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang tertinggi. Di antara iman yang tertinggi dengan yang terendah muncul cabangnya kata Nabi. Apa cabangnya? Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu tu bagian daripada iman. Nah, berarti malu kepada siapa ni? Itu. Bukan malu kepada makhluk, tapi malu dengan la ilaha illallah. Kan yang tertinggi kan la ilaha illallah tadi. Berarti malunya kembali kepada Allah. Nah, kalau ada malu kepada Allah, itulah dia. Cabang iman muncul dia. Ya, cabang muncul. Nah, maka dikatakan waqad qalu al-ibadatu 72 baban. Jadi kata ulama, ibadah itu 72 macam. Ibadah 72 macam. Kalau iman berapa tadi? 70 iman cabangnya. Tapi kalau ibadah 72 macam. Ahadun wa sab'una fil haya' minallah. Yang 71-nya diborong oleh sifat malu kepada Allah. 71. 72 cabang ilmu ibadah, 71-nya diborong sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidun fi jamil anwa'il birri. Adapun yang satu tersisa, itulah kumpulan kebaikan-kebaikan ibadah yang lain. Berarti berat ternyata ilmu ini. Jadi malu itu termasuk tinggi derajatnya. Makanya tatkala Nabi duduk bersama sahabat, apa kata Nabi? Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ya, bagaimana cara malunya? Nah, di sini sahabat berkata, qalu inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Sahabat bilang, kami ni udah malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Gila sahabat, enteng betul mengucapnya. Kami udah malu dah kepada Allah, alhamdulillah ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi menyatakan,
laisa dzalik, bukanlah seperti itu. Bukan mudah kau mengucapkan kami udah malu ya Rasulullah, walakin minastahya min Allah taala, akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyahfazu ra'sa wa ma wa'a, kau menjaga kepalamu, apa yang ada di sekitar kepalamu. Inilah malu. Jangan lagi buat maksiat. Ya, jangan lagi buat maksiat. Ini kan kepala ini kan potensinya besar nih, Bang. Mata bisa maksiat, kuping bisa maksiat, penciuman maksiat, mulut, apakan lagi, pikiran bisa berusaha sama makhluk, berusaha sama Allah, maksiat juga pikiran kita ni. Ini yang agak berat ni. Ternyata malu menjaga kepala ini potensi besar untuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin la ilaha illallah, ada Allah bersama kita, kita mikir-mikir nak buat maksiat. Dan memang tasawuf sasarannya begitu. Ujung-ujungnya terakhir malu dengan Allah. Kalau malu kepada Allah, malu buat maksiat. Jadi kalau ada orang masih buat maksiat, itu namanya tak tahu malu lah tu. Ya, ini hakikat malu ni. Apalagi? Nabi jawab lagi ni, wal batna wa ma hawa, kau menjaga perutmu, apa yang ada di sekitar perut. Mana sekitar perut? Ke bawah sikit. Perut dan ke bawah. Jagalah tu. Mana ke bawah? Kemaluan. Dalam perut makan. Tak boleh lagi makan haram dah. Kalau kita bahas kemarin tu dah. Kalau kau ada malu dengan Allah, kata Nabi, kau pasti makan barang yang halal saja, tak mau makan barang yang haram. Kenapa? Kalau tak menjaga ini, ibadah habis, kabur dia. Masuk zulumat, kegelapan masuk. Nur tak datang. Nabi pernah berkata, kalau kau bisa menjaga makan barang yang halal, tidak usah lama, kata Nabi, 40 hari saja ibadahmu meningkat, kau dapat nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menentukan juga makanan ini. Ada kita bahas kemarin itu masalah bab makan. Ya, siapa yang menjaga kemaluan, jaga perutnya dari barang yang haram, itulah dia malu. Ini zaman ini berat ni. Masalah makan zaman ini kita diuji ni berat. Ya. Sangat berat sekali. Ya. Karena saya melihat di mana-mana orang kasak kusuk cari rezeki. Tidak juga pedagang, yang di kantor-kantor pun sama juga. Ya kan? Urusan-urusan semuanya maaf memerlukan uang semuanya. Maaf, uang tak resmi tadi. Ini maaf haram juga tu. Kita makan jadi darah daging. Masuk anak pesantren, anak belajar tak hafal-hafal. Anak orang tua bilang apa? Nak, kau ni bebal, kata dia. Tahu bebal? Bahasa Melayu tu bebal. Bebal bahasa Melayu. Ya, alias maaf bodoh, tak faham-faham baca Al-Quran, tak faham-faham belajar agama. Kenapa? Orang tuanya beri support barang haram. Itu yang susahnya tu. Zaman ini zaman yang paling berat kita ni. Mana kita diuji. Ya, diuji. Ya, mudah-mudahan kita mampu melaluinya. Karena saya ngaku betul ini zaman ini diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang cari rezeki itu luar biasa sekarang ini. Berlomba-lomba mencari rezeki. Tapi kadang-kadang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi kata Nabi, sifat malu berlanjutnya apa lagi? Kata Nabi, wa tadhkural mauta wal bila. Sifat malu kata Nabi, kau ingat kematian dan kehancuran setelah kematian. Jadi siapa banyak ingat mati, itu malu dengan Allah dia. Bisakah kita ingat mati? Bisa, tapi waktu ada orang meninggal. Meninggal baru teringat mati. Tapi kadang-kadang pun pergi tempat orang meninggal banyak ngomong hal-hal yang tak bermanfaat.
Orang ingat mati tu tak lihat jenazah di rumah sendirian. Duduk merenung, habis salat duha ke, habis salat tahajud duduk. Macam mana aku ni meninggal nanti? Ya, macam mana aku meninggal nanti? Nanti ada hadisnya. Ada hadis daripada, maaf perkataan ulama nanti ada kita sebutkan di sini. Jadi ingat kematian, bahwasanya kita bakal mati cepat atau lambat. Wal bila, dan kehancuran setelah kematian. Bagaimana nasib dalam kubur? Kita tak tahu tu. Apakah kubur kita lapang, apakah sempit, tergantung sekarang ni. Sa'ad bin Mu'adz kata Nabi, begitu masuk ke dalam liang lahat, sempit kata Nabi. Tapi setelah itu dia meluas. Dan meluas sejauh mata memandang. Kuburan Sa'ad bin Mu'adz. Yang kita khawatir ni kuburan kita sempit dan semakin itu takut semakin sempit bukan semakin luas. Kalau Sa'ad bin Mu'adz tak kita khawatir. Itu sahabat Nabi, berjuang, syahid. Wajarlah kuburannya luas. Kita ini bukan pejuang, bukan syahid. Ya, kita fikirkan memang. Karena sebentar lagi cepat atau lambat kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Terakhir kata Nabi, orang sifat malu, wa man aradal akhirat taraka zinatad dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia jangan tertipu dengan dunia. Yang mana yang tertipu? Ibadah jadi lalai kerana urusan dunia. Itu yang tak boleh. Meraih dunia tak boleh ke? Boleh. Tak dilarang. Wabtaghu min fadlillah. Fa idza qadaytumus salat fadhkurullaha dzikran katsira. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Selesai salat Jumat kata Allah bilang, bertebaran kau di muka bumi, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Boleh meraih dunia, tapi ingat, suruh zikir banyak-banyak cari dunia tu. Yang tak boleh tu cari dunia lupa sama Allah. Itulah dia. Itu Allah tak senang tu. Ya, Allah tak melarang kita memiliki dunia, tapi Allah melarang kita mencintai dunia. Itu saja. Silakan berumah bagus, pada mobil, kendaraan dan sebagainya. Silakan, tapi ingat, usaha yang banyak silakan. Jangan sampai usaha itu semuanya melalaikan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman kata Allah, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan engkau untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja larangannya. Ingat, tasawuf bukan benci dunia ya. Jangan salah kaprah kita ni. Ya, jangan salah kaprah. Tasawuf tidak benci dunia, tapi tasawuf bisa mengendalikan dunia. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu sama seseorang. Begitu bertemu sama seseorang, orang tu sombong pula, tak percaya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sombong pula. Orang sombong tu selalu kena tegur. Kau dengan aku sama. Ya sama, kita manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitulah perkataan orang sekarang. Aku sama Imam Syafi'i itu sama. Sama-sama manusia, kata dia. Aku bisa salah, Imam Syafi'i bisa salah juga, kata dia. Masya Allah. Memang Imam Syafi'i salah, tapi kita lebih banyak salah lagi. Gitu Abdul Qadir. Kau dengan aku sama, kata dia. Sama. Bedanya di mana? Tuhan kau ada di bawah tapak kaki aku, kata dia. Terkejut dia. Kau jangan menghina, kata dia. Ya, kau pandang, kata dia. Aku angkat ni ya. Begitu dia angkat kakinya, dinar, duit emas. Itu Tuhan kau, kata dia. Makanya kau sombong, kata dia. Faham tu? Malu dia. Di hati kau tak ada Allah, di hati kau yang adanya dinar. Di situ lah dia. Kau sama wali Allah begitu dia. Kita kena jadi ya, kesombongan kena jadi. Maka para wali Allah juga mengajar begitu. Silakan meraih dunia, tapi ingat jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi SAW ya, "Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya."
Kalau dah ini kau lakukan, kata Nabi, baru betul kau malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah faham kita. Jadi sebenarnya agama ni mengajarkan kita, tasawuf itu agar kau merasa ada Allah. Ada Allah bersamamu sehingga kau malu untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sasarannya. Cuba bayangkan jemaah, kalau di Indonesia ni umat Islam macam itu, aman tak? Aman lah, tak ada kejahatan. Polisi santai ya. Santai kan? Masalahnya kita jauh dari Allah, itulah dia banyak maksiat. Kau dekat sama Allah, berhenti maksiat. Ya. Jadi tasawuf ini lebih bersih ajarannya. Ia lebih menyentuh kepada hati, mengajak meyakini ada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Kemudian lagi wa kana al-Fudail rahimallahu taala yaqul. Nah, dia seorang ulama ni, sufi besar ni. Fudail bin Iyad rahimallahu taala, beliau menyatakan khamsun min alamati syaqa. Ada 5 macam orang ni celaka sudah. Kok 5 macam ni ada pada dia. Celaka sudah, akhirat rugi dah, binasalah dia. Dunia tak ada berkah, akhirat binasa dia. 5 macam ni kata dia. Ini ahli ni ya. Apa yang pertama? Iaitu qaswatu fil qalbi. Hatinya keras, kata dia. Nasihat tak mau tadi, merasa paling pintar, paling lebih, orang lain sama dengan dia, bahkan dia lebih dari orang lain. Ini penyakit ni. Nasihat tak masuk macam ini, sulit. Hatinya keras. Jadi penyakit tu kita katakan fi qulubihim maradun. Makanya dalam ilmu tarikat, zikir dipukul ke hati. Dipukul ke hati. Kau tak dipukul, tak merasa dia ni. Hati ni maaf penyakitnya banyak. Allah bilang apa? Faqasad qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashadda qaswah. Maka kata Allah, setelah itu hati mereka mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Macam mana tu? Berarti batu tak bisa dipecahkan kecuali dengan pukulan yang kuat. Inilah zikir keras ni. Hati yang lebih keras daripada batu, takkan dia lunak, takkan dia luluh kecuali dengan pukulan yang mantap. La ilaha illallah, dipukul di hati. Pecah kekerasan tadi itu. Lunak jadinya. Penyakit-penyakit pelan-pelan keluar. Jadi banyak-banyak zikir tu. Zikir ni paling ampuh, murah meriah, tak pakai duit. Asalkan kita mau je. Ya, kalau kita mau dapat insya-Allah. Ya. Jadi ini penyakit ni berat ni, qaswatul qalbi. Kata ulama, hancurlah di mana-mana, habis. Orang ini bawa kerusakan. Tak ada orang senang sama dia. Kalau batu masih bagus, keras, bisa buat pondasi. Ya kan? Boleh buat irigasi, buat barau dan sebagainya. Ada manfaat, tapi kalau hati keras, apa manfaatnya? Kerusakan yang ada, bukan manfaat. Ya na'udzubillah. Yang kedua kata beliau, wa jumudul ain. Mata beku. Tak pernah menangis mikirkan dirinya bagaimana dalam kubur. Bagaimana akhirat nanti. Itu ada kita bahas tadi itu. Sahabat tertawa terbahak-bahak. Lagi duduk, Nabi lewat, berhenti Nabi. Terus mengejar tempat kumpulan sahabat tadi yang tertawa, nyaring tertawanya. Kata Nabi, langsung Nabi tembak dia. Lau ra'aitum ma ra'aitu. Kalaulah kau melihat apa yang kulihat, kata Nabi, la dhahiktum qalilan wa baqaitum katsira. Pasti kau banyak menangis dan sikit tertawa, kata Rasulullah. Nabi macam-macam melihat akhirat. Nabi itu tembus pandang akhirat. Walaupun Nabi duduk di masjid, tembus pandang akhirat. Ini mau tahu nih, ini kelebihan Nabi ni ya. Jangan kita menganggap Nabi itu manusia biasa, jangan. Nabi itu manusia luar biasa mah. Hadis sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan, sahih Muslim, Bukhari Muslim semua. Situ disebutkan kami salat subuh, kata Umar, bersama Rasulullah. Nabi lagi jelaskan, yang datang di masjid bertanya, ya Rasulullah, aku ni siapa? Anak siapa? Kakek aku meninggal di mana? Apa tujuannya?
menguji Nabi. Nabi diuji. Biasalah, ngaku Nabi itu tak begitu, kena uji dia. Diam Nabi. Ini pertanyaan tak ada manfaat. Begitu satu mulai bertanya, jangan muncul lagi. Ya Rasulullah, aku dari suku mana? Kampung mana? Bapak aku meninggal di mana? Muncul lagi 3 orang. Jadi ribut masjid. Ingin mengetes Nabi SAW. Nah, Nabi pun angkat kepala. Kata Nabi, kalau pertanyaan itu bermanfaat, aku jawab. Tapi kalau kau memaksakan, aku jawab. Ini pertanyaan tak ada manfaat. Langsung Nabi jawab, si Fulan tu. Kau si Fulan, disebut namanya. Anak si Fulan, kakekmu meninggal di tempat ini. Kau si Fulan, anak si Fulan, tinggal suku si Fulan. Terus dijawab Nabi semuanya, menunduk semuanya. Semuanya tak ada yang meleset, dijawab oleh Rasulullah SAW. Berdiri Umar berkata, berdiri Umar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Umar bilang begitu, aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan aku redha Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Selesai sudah, tak ada pertanyaan lagi, sudah semua duduk tenang. Tak ada lagi berani bertanya hal seperti itu, tak ada manfaat. Kata Nabi, antara aku dengan neraka dan surga seperti aku memandang dinding ini. Nabi tunjuk dinding mihrab. Seperti aku memandang dinding mihrab, begitulah aku melihat surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu mukasyafah, tembus pandang. Nah, maka Nabi bilang sama sahabat, kalau kau melihat apa yang aku lihat, pasti kau banyak menangis, sedikit tertawa. Tertawa boleh tak? Boleh, tak masalah. Saya pun ketawa juga, tapi jangan lalai. Ya, jangan lalai. Ingat-ingat nasib kita nanti di sana. Nah, jadi kalau mau menangis, jangan di sana, rugi. Menangis kapan? Sekarang lah nangis. Kalau mau nangis, sekarang nangis tentang diri kita ini. Jangan menangis di sana lama, tak berkesudahan. Nah, tangiskan diri kita di sini dunia ini. Bagaimana nasib kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan jumudul ain, mata yang beku, celaka dah. Kemudian apa lagi? Waqillatul haya, sedikit rasa malu. Nah, tadi bab malu kita bahas. Bab malu kita bahas. Malu kepada Allah. Ini ada imam masjid. Imam ni, maaf, imam sini bagus. Saya ketemu pun pakainya bagus terus. Tapi imam yang saya kenal dekat bersama saya itu, hari Minggu support pagi-pagi pakai celana pendek. Masya Allah. Dengan manusia tak malu, apalagi dengan Allah. Rasulullah SAW, ya, Nabi SAW lagi duduk di rumah bercanda dengan Aisyah. Biasalah suami isteri bercanda, nampaklah betisnya. Biasalah betis Nabi nampak paha pun tak masalah. Isteri, kan orang lain. Lagi-lagi bercumbu dengan Nabi Aisyah, tiba-tiba dia ketuk pintu. Siapa yang datang? Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi bilang, Aisyah buka pintu. Beri berita gembira, dia ahli surga. Tapi sebelum Nabi juru buka pintu, Nabi yang kelihatan betis tutup gini. Tutup. Aisyah buka pintu. Ditutup dulu betis Nabi. Dibuka sama Aisyah, berita gembira dari Nabi. Kau ahli surga, kata Rasulullah. Menangis dari Utsman. Masuk ketemu Nabi, urusan agama selesai, dia pun keluar. Sudah keluar, Aisyah pun keluar dari kamar menemui Nabi. Ya Rasulullah, kata Aisyah bilang, malu betul kau dengan Utsman. Begitu kan? Bagaimana aku tak malu dengan Utsman? Ini orang dimalui oleh malaikat. Begitu kata Nabi. Utsman bin Affan, malaikat malu dengan dia. Kita macam mana? Hari-hari aurat terbuka, jalan kaki hari Minggu, imam masjid, nampak lutut. Di mana hikmah selama ini jadi imam? Enggak imam, jadi contoh. La ilaha illallah. Sedikit rasa malu. Dengan makhluk tak malu, apa lagi dengan Allah? Makanya belajarlah ilmu ini, kuatkan iman, nanti timbul rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi waraghabati fid dunya. Itu gandrung dengan dunia. Sibuk urusan dunia, lupa ibadah, turun pagi sampai sore. Semua ibadah lalai kepada Allah. Zuhur dekat asar, asar dekat maghrib. Begitulah dia. Semuanya melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begini salah dia. Berarti dia dikendalikan dunia. Seharusnya kita mengendalikan dunia. Itu tujuan tasawuf itu. Kemudian yang terakhir watulul amal, panjang angan-angan. Hati-hati, buang jauh-jauh panjang angan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah. Besok belum tentu. Ya, besok, lusa, wallahu alam. Umur panjang atau tidak kita tak tahu. Ya, makanya pendekkan angan-angan. Jangan banyak rencana. Kerjakan sekarang. Ketemu besok, besok kerjakan. Panjang umur lusa, itu yang kerjakan. Yang ke depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertambah umur, bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah waktu. Habis. Baik. Sudah cukup. Nah, ini bagian daripada rasa malu tu termasuk adab juga, ya. Belum selesai ni ya, bagi dua, nanti insyaallah kita bahas lagi sebagian pertemuan yang akan datang. Ya. Tutup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.